Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz, para imam-imam, imam musholla, imam masjid, imam yasin tahlil, aparat lingkungan setempat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati sahibul musibah Bapak Ridwan Shah. Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya istri beliau, almarhumah Happy Heni Wijaya binti Sukra Wijaya. Kami turut mendoakan almarhumah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, kemudian saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Pak Ridwan yang mana? Pak Wansa? Di luar ya. Buat Pak Wansa dan anak-anaknya, memang istri beliau wafat di usia muda. Penyakitnya cuman lantaran. Kematian adalah ajal dari Allah Ta'ala. Memang itulah suratan takdirnya. Beliau akan wafat di usia yang relatif masih muda. Makanya orang kadang salah paham Bapak Ibu dan gagal paham. Bukan corona yang menyebabkan kematian, tapi kematian itu ajal. Betul kira-kira? Ajal kematian itu. Buktinya yang mati bukan karena corona juga banyak, karena itu cuman sebab saja. Beliau Ibu Happy Heni Wijaya menderita tumor. Sakit ini Bapak Ibu ada fadilahnya. Orang yang berobat karena sakit tidak sembuh sakitnya hingga ajalnya, maka ia akan mati tanpa dosa sama sekali. Kita doakan almarhumah Happy Heni Wijaya wafat kemarin tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah dari keluarga besar maupun lingkungan tetangga sekitar, saya izin ceramah di dalam. Yang di luar cuman dengar suaranya saja, karena kalau lihat keluar sepuling ya Pak ya. Jadi fokus ke dalam. Tidak banyak yang hendak saya sampaikan, cuman menguatkan tentang apa yang kita lakukan malam ini sungguh bermanfaat buat orang yang wafat meninggal dunia.
Ini malam ke-7 ya Pak. Jadi begini Bapak Ibu rahimakumullah. Orang mati itu 7 langkah kita tinggalkan makomnya, selesai penguburannya, maka ia langsung diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Makanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, beliau tidak langsung pulang. Waqafa alaih, beliau tinggal sebentar, waqala, lalu bersabda, istaghfiru li akhikum. Habis nguburkan ini, kata Nabi, mintakan ampun untuk saudara kalian yang baru dimakamkan ini. Wasallallahu tatbih, doakan juga ia agar memiliki kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanyai, diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121 dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Jadi tak perlu meragukan tentang kesahihan hadisnya. Intinya perintah Nabi, kalau ada orang yang baru dikubur, doa kita yang masih hidup ini bisa ngebantunya dalam meringankan saat menjawab pertanyaan malaikat. Ini yang nanya malaikat Bapak Ibu. Kita diinterogasi polisi aja bisa kencing di celana. Diinterogasi KPK tambah lagi. Pejabat setinggi apapun Pak, kalau sudah masuk ruang penyidik KPK lemes semua, mau jago kayak manapun dia. Nah ini yang menginterogasi bukan Pak polisi, bukan jaksa dan KPK, tapi yang menginterogasi malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Dia nggak peduli yang mati presiden atau bukan, yang penting ditanya. Nah kita ngebantunya dengan doa agar dia ringan saat menjawab pertanyaan malaikat. Nah Imam Hambali ditanya, Syekh, berapa lama orang mati dikubur? Ditanya, kata Imam Hambali paling singkat 7 hari 7 malam. Itu ditanya tiap hari siang malam. Orang munafik itu sampai 40 hari. Orang kafir sampai datangnya kiamat nanti. Makanya muncul fatwa Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabbuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati paling singkat akan diinterogasi, ditanyai di kuburnya 7 hari 7 malam. Maka untuk membantu meringankannya disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar mengeluarkan sedekah makanan semampunya. Makanya keluarlah jeruk malam ini, salak, anggur, malah yang di depan saya udah tinggal 1 jeruknya itu. Di sini masih banyak di sebelah situ. Ini saya perlu klarifikasi karena ada yang mengatakan haram makan minum tempat orang mati itu. Nggak tahu dalilnya apa Bapak Ibu. Padahal nggak ada satupun hadis yang mengharamkannya. Justru sedekah yang dikeluarkan Pak Wansah ini beserta anak-anaknya, ketika beliau ikhlas mengeluarkannya, ini bisa nolong istri beliau agar ringan menjawab pertanyaan malaikat. Nah, kita mau masuk nih ke dalil yang lebih sahih lagi. Disebutkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna ummi matat, ibuku mati. Atau dalam matan yang lain bunyinya begini, mirip bahasanya, inna ummi uftulitat nafsaha, ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu mati nggak ada pesan apa-apa, nggak ada omongan, nggak ada wasiatnya. Wa adhunnuha law takalamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, kata Sa'ad bin Ubadah, seandainya ibuku ini masih
bisa ngomong, seandainya masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Itu benar Bapak Ibu. Seandainya orang mati masih bisa WA, japrik dia. Saya yakin Bu Heni happy ya kalau masih bisa WA, ngomong sama suami, Pak, sedekah ge, ngebantu saya agar ringan jawab pertanyaan malaikat. Karena orang pun kalau mati ingin pulang ke dunia, pilihannya adalah sedekah. Quran nyebut begitu. Seandainya orang mati bisa pulang ke dunia, dia ingin sedekah. Seandainya orang mati masih bisa ngomong, dia berwasiat ingin bersedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaat ya Rasul? Seandainya aku yang inisiatif dengan sendirinya sedekah atas nama ibu saya. Dalam matan yang lain, apalah ajrin in tasaddaqtu anha? Apakah pahalanya nyampe sama mama saya itu kalau sedekahnya aku niatkan atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas namanya. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor 1004. Sahih muttafaqun alaih. Lalu saat nanya lagi, Pak, ayo sedekati afdal, apa sedekah yang utama? Saqyul ma', bagikanlah air minum. Makanya enggak ketang air minum. Kalau ada takziah kematian, keluarkan. Kebeli tripanca, beren aja numpuk masih antum. Berapa sih harganya? Ustadz enggak kebeli, ya sudah air sumur, rebus dulu, hidangkan. Ustadz gasnya lagi habis, ya sudah airnya enggak usah direbus, langsung tuangkan ke gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong banyak yang nggak minum nantinya, ini akan jadi penyakit. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa? Fa'it'amut ta'am, ada hidangkan makanan. Bahkan Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu berwasiat. Kata Umar, ntar lagi mau mati nih saya. Itulah anaknya sahabat ya Pak, tahu kapan matinya. Ntar lagi saya mau mati. Ingat Suhaib, dia pesan, habis nguburin saya sedekah makanan ya. Kata Umar bin Khattab. Lantas ditanya, kenapa harus sedekah makanan? Umar menjawab, menyampaikan sabda Nabi. Nabi telah bersabda, ad-du'a'u was-sodaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah untuk orang mati. Kalian tidak bisa memberi hadiah dalam bentuk apapun lagi. Lakukanlah doa, perbanyaklah sedekah, hadiahkan pahalanya untuk orang yang wafat meninggal dunia. Lantas Umar berkata, as-sodaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 kekal pahalanya dikubur sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun kekal pahalanya sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Itu dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Orang sering nuduh ya Pak, itu tuh pikiran agama lain. Bukan, itu dari Islam. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitabnya, diambil dari Umar bin Khattab. Makanya waktu Umar datang, keluarganya nyembelih kambing. Orang Lampung zaman dulu ya Pak, nyembelih kambing, nyembelih sapi. Keluarganya nyembelih kambing. Sahabat agak sungkan mau makan, maka diingatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Nabi wafat, kita makan minum. Abu Bakar wafat, kita makan minum. Sekarang Umar yang wafat, ngapa kita nggak mau makan? Maka semua kemudian makan. Nah, yang mau saya luruskan begini Bapak Ibu, sebetulnya begini. Yang diharamkan ulama itu orang melarat maksa, gara-gara tahlilan, besekan, rumah kegade, kebun kejual, anak-anak kelaparan. Bahasa orang dulu, besar pasak daripada tiang. Orang Jaseng nyebut biar tekor asal kesohor. Orang Palembang nyusul, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya.
Jadi ini yang tidak boleh sebetulnya. Gara-gara maksa semuanya jadi rusak-rusakan. Sekarang juga zaman udah hebat. Kalau zaman ubak saya dulu meninggal dunia, itu Pak, orang nyumbang itu kan pakai bakul tuh, bakul baskom ya, isi beras, mie kuning, telur, ayam kampung. Di kampung saya nggak level ayam potong, nggak dimakan orang. Ayam kampung sekandang penuh ayam kampung. Makanya saya ingat betul pas 100 hari bapak saya itu, beras itu masih 2 karung kintalan itu bapak ibu. Sisanya itu orang nyumbang, orang juga ngerti. Kalau di kota zaman sekarang ada rukun kematian. Makanya kalau diajak sumbangan rukun kematian, nyumbang Pak, jangan protes. Begitu ditagih ngedumel, saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Allah biar dipercepat waktunya. Tujuannya kan untuk meringankan. Kalau yang mati nggak kebeli kapan misalnya. Walaupun kalau orang tua kita dulu ya Pak, kakek nenek dulu, Tombai Bakas sebagainya, Nyai, Siti, Sidi, itu sudah stok kain kapan. Kita aja yang nggak biasa. Orang tua dulu kan udah beli sendiri kain kapan. Takut betul ya kalau kehabisan stoknya. Udah siap betul untuk kematian nih. Ada lagi sumbangan, ada lagi sekarang satu musibah kematian dari pemerintah kota 1 juta misalnya. Ada antisipasinya bagi yang tidak mampu. Nah bagi yang mampu ingin lebih silahkan. Saya ceramah di Pahoman, yang meninggal mantan bupati. Semua yang hadir dikasih majmuk sari. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama besek double. Ibu-ibunya telepung sama kerudung. Begitu pulang semua yang datang takziah dibagi amplop, isi duit. Saya langsung membatin, yang takziah saja di amplopin, apalagi saya yang ceramah. Iya juga ya. Loh mengapa mereka lakukan Pak? Bukan sok-sokan, karena memang ada uangnya. Dan anak cucunya ingin sedekah, bapaknya ada harta, apalagi mantan bupati, dan belum pernah ditangkap KPK. Jadi utuh hartanya itu. Ya jatah warisan udah dikasih Pak. Ingin sedekah silahkan kalau orang berharta, nggak ada haram-haramnya, nggak ada yang dilarang akan perkara itu semua. Nah saya ingin luruskan Pak, belakangan ini orang mengharamkan itu banyak di Facebook atau di WA. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Mulai geger orang se-Indonesia ini mau berhenti tahlilan. Kebiasaan orang kita ini kalau baca informasi judulnya doang, nggak dibaca isinya. Coba teliti lebih dalam apa isinya. Ternyata dalilnya cuma satu yang dipakai itu Bapak Ibu, yang mengharamkan tahlilan itu. Dalilnya cuma satu. Innal mauta yu'adzabuna bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya orang mati akan disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Enggak ada kalimatnya tahlilan. Itu namanya memperkosa hadis kasarnya. Jadi memperalat hadis itu namanya, nggak boleh. Yang dikatakan hadis itu ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Nah ratapan itu pekerjaan. Sifatnya kayak mana? Kata Imam Nawawi ada 3 ratapan yang membuat ahli kubur disiksa. 1, menggundul rambut. Biasanya orang Arab kalau tinggal mati suami ya Bu, rambut dipotong, dikundulin. 2, menampar-nampar wajah dan membenturkan kepala ke dinding. Itu kebiasaan orang Arab tuh kalau ada keluarga mati zaman jahiliyah. Yang 3, merobek-robek pakaian. Di sini kita tahlilan Pak, kita yasinan, kita berdoa, kita mendengarkan ceramah, nggak ada yang gundulin rambut di sini, nggak ada yang benturin kepala ke dinding malam ini, nggak ada yang nyakar muka, nggak ada yang ngerobek pakaian, baju bagus semua, wangi semua karena pakai hand sanitizer, nggak ada masalah. Malah kita berdoa Bapak Ibu malam ini. Ini yang perlu saya luruskan ya. Baik, yang berikutnya diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau berkata, wasiat 3 hari menjelang ajal. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, sejatinya mati itu ada tanda. Maka sebelum mati orang bisa pesan wasiat, bisa ngasih sinyalemen. Saya ingin bocorkan dikit sinyalemen, signalnya ya. Orang mau mati itu contoh ya. Tapi walaupun kadang-kadang kita menjadi hilaf dan abai.
7 hari menjelang ajal, Pak, itu sudah ada perubahan di fisik kita. Telapak kaki melengkung, ujungnya itu mulai melurus, ngarah ke arah kiblat. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah mulai melengkung, siap-siap saja. Walaupun orangnya sehat, tulang belakangnya rata. Kan orang kalau tulang belakang melengkung gitu, terlentang di lantai, ada jarak dia dengan lantai. Tapi kalau orang yang sudah mau mati, lepek, rata dengan lantai, itu orang yang sudah mau mati. Kalau tinggal 7 hari lagi, duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Kalau nggak bisa tegak lagi. Kalau sudah nggak rata, ingat 7 hari, seminggu lagi. Udah main pesan aja wasiat, siap-siap. Ya kalau nggak jadi mati, alhamdulillah. Kalau mati kan udah siap-siap berarti kita. Nah, masuk 3 hari menjelang ajal, Bapak Ibu, lebih kentara lagi. Datang malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya nyabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya kadang infus saja nggak mau masuk lagi. Maka perhatiin Pak, orang kalau sudah infus nggak mau masuk, udahlah, ikhlaskan saja. Jangan digantungin lagi, rezeki udah ditutup. Makan apapun hamba, jeruknya itu nggak kerasa asam, nggak kerasa manis. Gimana? Jeruknya masih berasa? Kalau masih berasa, pajak umur. Tapi kalau lidah sudah terasa baal, campah ya Pak, siap-siap. Orang kena corona juga lidahnya baal. Jadi kalau sudah baal, siap-siap. Kemungkinan 2 kalau lidah baal. Kalau nggak stroke, mati dia. Dan orang kalau mau stroke itu lidah baal. Masakan seasin apapun tidak terasa asin, hilang rasanya. Kemudian Bapak Ibu minum tidak berasa segar. Nah, ngudut pun asapnya nggak ngebul lagi. Nah, bapak-bapak yang lagi ngudut di luar bisa dicek itu. Kalau asapnya udah anteng turun ke bawah, nah 3 hari lagi kita. Tapi kalau masih ngebul, panjang umur. Kayaknya bisa dibuat ngetes. Makanya wajar lah Bapak Ibu, kalau orang tua kita dulu, kakek nenek dulu mandi, dia bersihkan, kukunya dipotongin gitu, diberesin semua. Ternyata nggak lama lagi meninggal. Kan sudah ada sinyal, dia sudah mendapatkan tanda-tanda itu semua, alamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Amr bin As ini beliau berkata, idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, jangan langsung pulang. Fa'aqimu haula qabri, tunggu dulu di sekeliling kuburan. Makanya kalau keluarga dekat itu sunnahnya jangan langsung pulang Pak habis pemakaman. Atau kalaupun langsung pulang, habis ini dikuburkan, besok tengok lagi ke kuburan. Kalau sempat waktu tiap hari tidak apa-apa tengok ke kuburan. Kerasa dia Bapak Ibu, doa kita dia dengar, salam kita dia dengar. Fa innahu yasma'uhu wa la yujib. Dia dengar tapi nggak bisa jawab. Ya bahaya juga kalau dia jawab. Assalamualaikum mah, kata Pak Wansa. Waalaikumsalam Pak, awas lu kalau kawin lagi. Bahaya juga, takut nakut-nakutin nanti dia. Jadi dia mendengar doa kita, dia mendengar salam kita, tapi dia nggak bisa jawab saja. Terbantu sekali. Orang bertanya, ngapain qadramatun halu jazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban, doakan saya. Orang bertanya, apa manfaatnya? Hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua, dan aku mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi kita hadir di kubur itu memberi kemantapan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, kalau kita datang ke makam itu, bacakan kulhu 11 kali. Malas yang panjang-panjang ya Pak, kulhu 11 kali. Yang ngucap terima kasih bukan cuma keluarga kita yang di kubur itu, semua ahli kubur mengucap terima kasih sama kita kalau baca kulhu 11 kali di pemakaman. Lebih dari itu ya tambahin sendiri mampunya apa, Fatihah, ayat kursi dan lain sebagainya. Tambahin surat Yasin juga dibaca di samping kubur, atau hatamkan Quran 30 juz. Hatamkan Quran 30 juz. Makanya orang tua dulu kan biasa ya Pak, hataman Quran itu. Kadang-kadang anaknya nggak sanggup bayar orang tua demi hataman Quran. Ada yang dikubur, ada yang di rumah. Ini saya perlu luruskan Pak.
Kadang-kadang orang baru pulang haji, pulang umroh, tiba-tiba jadi ustadz, haram baca Quran di kubur. Saya teliti ngapa kok selalu orang pulang haji yang mengharamkan baca Quran di kubur. Tak teliti di sana, ternyata di Baqi', pemakaman yang dekat Masjid Nabawi. Begitu saya masuk ada papan pengumuman gede banget, bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Di poin nomor 4 ada tulisannya haram baca Quran di kuburan. Oi, gara-gara tulisan ini orang Indonesia jadi mengharam-haramkan. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, itu pendapat orang Arab. Orang Arab zaman sekarang, bukan zaman Nabi. Karena mereka punya madhab sendiri, namanya madhab Wahabi, yang mengharamkan baca Quran di kubur, tapi nggak punya dalil. Kita punya dalil baca Quran di kubur tuh. Jadi sahabat ini baca Quran di kubur, Pak. Tapi sebelumnya dia nggak tahu kalau itu kuburan, pengen hataman. Dia sengaja betul bikin tenda, biar kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak terasa panas. Kemudian dia sadar, oh kuburan ini. Dia tutup Quran, dia datangi Nabi, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Ngapa kata Nabi? Saya baca Quran di kubur. Tapi saya nggak sadar kalau itu kubur sebelumnya. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Jawab Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi. Lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan keselamatan dan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Hadis Hasan Sahih, Sunan Tirmidzi, juz yang kelima, halaman 289. Saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Carilah sampai botak pala. Sudah saya tanya sama yang larang soalnya Pak, nggak ketemu dalilnya. Tapi ada hadis sahih yang menganjurkan baca Quran di kubur. Bahkan sebaiknya sampai hantam. Nah, Imam Syafi'i berfatwa, wa yustahabu ayyuqra indahu sayyidun minal Quran wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Sunnah hukumnya dibacakan Quran di samping kuburan, dan seandainya dihatamkan 30 juz itu lebih baik lagi. 4 mazhab sepakat tentang kesunahan baca Quran buat orang yang wafat meninggal dunia. Yang membid'ahkan itu orang zaman sekarang. Kadang belajarnya juga bukan di pondok, belajarnya di internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi pengalaman saya orang yang gampang menyalahkan, dikit-dikit ngomong salah itu rata-rata nggak punya pengalaman mondok. Rata-rata, bukan mendahului ya Pak. Karena ngapa? Bukan menyalahkan dia, bukan. Kadang-kadang kita ngaji itu nggak tuntas, nggak lengkap ngajinya. Makanya kata orang, sedikit tahu itu bahaya, mending bego sekalian. Sedikit tahu nyetir ngebut numbur, sedikit tahu listrik ecak-ecak ngotak-ngatik kesetrum, mending goblok sekalian manggil ahlinya, atau pinter sekalian mending. Makanya Bapak Ibu ada cerita Mukidi itu kan. Mukidi orang desa merantau ke kota. Di kota ngeliat rumah gede-gede, kaget. Begitu Mukidi lewat kantor bank, di kaca bank ada tulisannya open. Begitu baca tulisan open, Mukidi heran, Masya Allah, open gede tenan. Nek opennya sakme nih koyo apa bolu nih, kata dia. Heran dia, open orang kota buat mengganggu gede-gede banget. Lagi melototin tulisan open di kaca pintu bank, masuk turis orang kulit putih mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Si turis noleh ngomong apa orang gitu, masuk aja dia. Sama Mukidi ditungguin, pengen tahu jadi apa keluarnya nanti. Setengah jam kemudian keluar Bapak Ibu, tapi bukan turis yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu si negro keluar, Mukidi panik, welah dalah mas, wis tak kandani mau gosong awakmu. Mukidi baru tahu dikit udah pasti sok tahu. Si negro tambah heran sama si Mukidi. Nah, hidup beragama juga begitu. Tapi saya kasih rumus Bapak Ibu. Rumusnya begini Pak. Ini bukan berarti menyalahkan yang nggak mau yasinan ya, tidak.
begini, yang membaca Yasin dan Quran buat orang mati sudah saya terangkan dalilnya itu. Jelas, tegas, dan fatwa-fatwa ulama. Jadi silahkan diamalkan, gak perlu goyah kalaupun orang menyalahkan. Amalan kita. Tapi kalau ketemu orang yang gak mau mengamalkan, jangan disalahkan Bapak Ibu. Itu kan gak wajib Pak. Betul gak kira-kira? Yang gak mau ngamal ya gak apa-apa. Dia bisa berdoa sendiri kok. Mungkin dia kurang yakin kalau doanya bareng-bareng, dibaca Yasin, ya sudah dia doakan sendiri. Habis sholat gak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang repot ini yang suka yasinan menyalahkan yang gak yasinan. Yang gak yasinan membid'ahkan yang suka yasinan. Itu namanya rewel, ganggu orang, kayak hidup bertetangga. Kalau kita ngurus rumah tangga kita sendiri wajib hukumnya, hak kita. Tapi kalau ngurusin rumah tangga tetangga jangan, bahaya. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Itu hukum alam, hati-hati. Hidup memang begitu. Kalau kita ngerecokin orang jangan, tapi ngambil amal sendiri silakan. Saya tambahkan lagi. Lalu tentang Yasin, saya sering ditanya, Ustaz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Dijawabnya gini, tak ajarin Bapak Ibu. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang perintahkan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas sahihnya, jelas fatwanya bagi yang mengamalkan. Nah, kalau Yasin 83 ayat masih kepanjangan, Al-Fatihah jadilah. Al-Fatihah jadilah. Al-Fatihah lima quri'at lahu. Karena Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah multifungsi, dibaca dalam sholat memang rukun sholat. Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang mati, bagus. Al-Fatihah untuk mendoakan orang naik haji, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak yang sedang merantau kuliah, bagus. Buat anak yang sedang tes ASN, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Saya ajarin ya Bu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya, gak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat ibu-ibu yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak tak ajarin kalau punya bini cerewet, Pak, ngomel aja kerjaannya di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung nutup mulutnya. Kalau nggak nutup mulutnya, kita yang digebuk pakai sapu sama dia, ngaget-ngagetin saja. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, ya mampu saja sekalian. Masa malas mendoakan orang tua? Baik Bapak Ibu, sedikit lagi. Di bagian segmen terakhir saya ingin sampaikan, di balik peristiwa wafatnya almarhumah Happy Henny Wijaya, ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini. Tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Betul kira-kira? Jangan tertipu. Dunia bukan kampung kita. Dunia ini hanya persinggahan. Orang yang tertipu adalah orang yang seolah ingin hidup selamanya. Apa sih yang kita bisa dengan hidup selamanya? Coba umpamakan saja bapak-bapak umur di atas 100 tahun. Nggak enak Pak. Teman udah mati semua. Ujung-ujungnya kalau bapak-bapak umur 120, anaknya aja udah mati semua sama mantunya. Tinggal cucung-cucung aja. Ya kalau cucung ikhlas mengurusinya. Tambah lagi fisik kita yang sudah mulai rusak. Mata rabun, katarak, mau dioperasi kata dokter ketuaan, kuping budek, gigi ompong, tambah lagi kena kanker prostat. Iya, kena prostat udahlah, bocor kelep, udah nggak ketampung lagi itu. Udah tua sakit-sakitan Pak, cerewet lagi umpam, istri aja malas ngurusin.
telat bikin kopi marah, telat bikin teh marah, telat ngambilin anduk marah. Istrinya sambil ngaduk teh ngebatin, kapan matinya orang satu. Kok repot betul. Jadi walaupun ambisi kita ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi fisik kita nggak sanggup. Mengapa demikian? Karena Allah ingin ajarkan pada kita, dunia memang bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita adalah akhirat nantinya. Jadi orang yang tertipu adalah orang yang seolah ingin hidup selamanya di dunia, padahal tempat tinggalnya adalah akhirat nanti. Nah, pilihan dalam hidup kita ini bukan kabur dari kematian. Pilihan kita dalam hidup ini adalah mati husnul khatimah. Makanya dalam majelis pengajian saya sampaikan, kita ini pakai masker bukan takut mati. Saya kemana-mana pakai masker. Khutbah aja saya pakai masker. Kecuali ceramah, tak lepas dulu masker, bawa jigong. Saya takut mengapa nanti saya keracunan lagi sama jigong sendiri. Jadi saya mengapa saya kalau ceramah karena agak lama, kalau khutbah saya pakai masker. Bukan karena takut mati, bukan. Rajin wudhu, di mobil saya pakai hand sanitizer terus standby. Di tas saya ada hand sanitizer. Bukan takut mati, tapi menjaga kesehatan. Cobalah kalau saya kena corona, libur ceramah. Wah, tekor. Kalau sampai libur ceramah, tapi karena sehat bisa ceramah keliling Bapak Ibu. Kalau mati urusan aja. Yang mati bukan karena corona lebih banyak, malah kena gas asam lambung. Sekarang banyak orang mati gara-gara gas asam lambung naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, mati. Orang Indonesia nyebutnya masuk angin duduk. Kata dokter gagal jantung, nggak ada penyakit jantung, tapi cuman gas asam lambung. Gas asam lambung penyebabnya adalah pikiran, bukan makanan. Makanya penyebab penyakit paling dominan bukan makanan tapi pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya ibu berhenti dulu lah nyicil. Cepat mati suami, karena banyak cicilan. Balik lagi, pilihan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalaupun tak bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, minimal kita sudah mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Karena kan gak gampang mati husnul khatimah ya. Mati lagi sholat kan gak gampang. Kiai aja belum tentu loh mati lagi sholat. Banyak mati malah di rumah sakit. Kadang orang biasa Pak, kayak Lina kan, mantan istrinya Sule. Se-Indonesia orang ngegosipin Lina selingkuh. Taunya orang Indonesia kan kayak gitu, selingkuh sama si Teddy. Tapi Lina itu lagi sholat subuh geplak meninggal. Lina itu, saya nggak berani ngomong dia nggak husnul khatimah. Saya doakan dia meninggal husnul khatimah. Makanya saya punya rumus dalam hidup Pak. Kalau kita nggak tahu betul dia, apalagi masih katanya, jangan pernah berburuk sangka sama orang lain. Saudara bukan, tetangga juga bukan, tinggal serumah juga bukan. Yang jahat itu kan netizen Indonesia ini. Bisa betul ngomentari orang, dia tahu juga enggak. Jangan-jangan kita sok suci malah matinya su'ul khatimah. Yang malah yang kita katakan ahli neraka malah meninggal husnul khatimah. Lina itu gas asam lambung Bapak Ibu, meninggal sedang sholat, subhanallah. Ada yang meninggal di Malabar ya, tempat saya sama Kakanda Marsat. Pak Marsat sama Pak Abun ini masih saudara hubungannya sama saya Bapak Ibu, dari pernikahan ya, pernikahan Ayub saya gitu, pernikahan. Jadi di Malabar itu sujud terakhir di Masjid Al-Busra, Perumnas Wahalim, sujud terakhir sholat subuh, meninggal. Bukan kiai Pak, bukan ustaz, bukan saya, orang biasa saja. Ada yang mimpin doa meninggal. Mungkin kita belum bisa kayak gitu, tapi mudah-mudahan bisa. Allahumma amin. Kalaupun tidak bisa, minimal taubat sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut. Nah, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum kematian. Nangis Nabi Pak. Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku pasti masuk neraka semua. Nggak sempat mereka taubat. Ya sudah, kata Allah, setengah tahun dipepetin. Tapi ada ya Allah, di antara umat itu taubatnya, kata Nabi, sebulan lagi mau mati baru taubat. Kalau begitu kata Allah, aku terima taubat umat kalau mereka bertaubat sebulan lagi sebelum ajal. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku seminggu lagi mau mati baru taubat. Ya sudah, kata Allah, aku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat seminggu sebelum ajal.
Tapi ya Allah, ada di antara umat, kata Nabi, yang sehari lagi mau mati baru tobat. Gara-gara malam ini ngedengerin ceramah, pulang ke rumah tobat, besok mati. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sehari sebelum ajal. Ya Allah, kata Nabi, boleh nggak minta sekali lagi? Saya nggak akan minta lagi habis ini, kata Nabi. Mohon pepetkan lagi. Bahasa kitanya Bapak Ibu, oke, tapi kamu nggak boleh minta lagi. Ini permintaanmu yang terakhir, kata Nabi, kata Allah. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak, nangis haru bahagia. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hamba-Nya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini selalu kita sembah. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita bertaubat sebelum mati. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Habis ini Bapak Ibu silakan tonton ceramahnya versi YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channelnya berkembang Bapak Ibu. Baik, kita berdoa sekarang.